sampian samalam ya guru memberikan tugas kepada kami untuk menyembelih burung di tempat yang tidak diketahui oleh seorang pun. Sementara dari ilmu yang sampian sampaikan bahwa tidak sejengkal pun langkah kaki kita langkahkan. Bahkan semut nang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa ulun nak menyembelih syarat kian semalam menyembelih di tempat nang kada diketahui oleh seorang pun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ilmu artinya tahu, lawannya jahlun artinya babal. Jadi antara sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah bersifat ilmu artinya tahu. Lawannya jahlun artinya babal. Bagaimana ilmu atau tahunya Allah Subhanahu wa taala itu? Bermula ilmu yaitu satu sifat yang tetap bagi zat Allah taala. Jikalau dibukakan dinding bagi kita, niscaya dapat kita lihat akan dia. Jadi sifat ilmu Allah Ta'ala, sifat tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini itu sabit pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seandainya kita mendapatkan kehormatan, dibukakan hijab, dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, niscaya kita juga dapat melihat sifat ilmu Allah Ta'ala itu. Lagi sedia, artinya kada berpermulaan. Karena sifat Allah Ta'ala itu qadim, ada berpermulaan. Lagi kekal, arti kekal selalu ada, tidak pernah binasa. Beda lawan kita. Kalau kita yang ini bisa aja bang tahu, tetapi bisa kada ingat, bisa hilang pengetahuan itu. Kalau jarang kita bawa pengetahuan itu, kita ulang-ulang kada diamalkan, itu bisa hilang. Makanya ada orang yang ketika tamat kelas 6 madrasah ibtidaiyah hafal bacaan-bacaan sembahyang. Tetapi ketika sudah dewasa kada ingat. Kenapaan? Rupanya ketika masa sanawiyah, masa SMA, tergaul dengan orang kada sembahyang, hilang ilmunya. Bisa kayak itu. Sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmu Allah taala itu berkah. Nah, kemudian lagi berlainan dengan pengetahuan kita yang baru ini. Ini perlu kita ingatkan benar. Sifat Allah Ta'ala, sifat tahunya Allah Ta'ala itu sangat berlainan ya, dengan pengetahuan kita yang baru. Jadi jangan kita bayang-bayangkan bahwa tahunya Allah Ta'ala itu sebagaimana kita tahu sesuatu. Pian-pian mungkin tahu ya, di mana duit pian Anda ya, di rumah tuh, di mana sepeda motor menaruhi, di mana panci Anda, kulkas apa isinya, tahu. Tetapi jangan kita anggap begitulah tahunya Allah Ta'ala kepada sesuatu. Kada seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya. Baik sifatnya atau zatnya Allah Ta'ala berbeda dengan segala yang baru. Begitu juga sifat ilmu Allah Ta'ala ini sangat berbeda dengan ilmu kita.
Lagi tidaklah pengetahuan Allah Ta'ala dengan belajar atau tajribah. Belajar itu kan dilajari. Kalau tajribah yang ini itu karena diuji, karena tercoba, karena sering menggunakan itu tajribah. Artinya kada belajar kada. Nah, kalau belajar teorinya, bila kayak ini digawe ini hasilnya, itu belajar. Teori. Kalau tajribah, nah ini kadang-kadang kada belajar kada, tapi dari pengalaman. Nah makanya kan ada pengetahuan itu, kebisaan itu dari belajar. Ketika para ahli bangunan, padahal kada semua tukang, tapi bisa teorinya, bila kayak ini berat bangunan, nang ini bahannya, ini wasinya. Tapi ada juga kada sekolah, ada, tapi tahu. Bila luasnya ini, bangunan ini keramiknya ukuran 40 cm persegi, ini jumlahnya, awalnya. Padahal kita cuma belajar. Ini artinya pengetahuan dengan tajribah. Nah, pengetahuan Allah Ta'ala itu tidak karena belajar, tidak pernah karena tajribah. Lagi tidak berhajat kepada dijadikan. Lagi esa kada berbilang-bilang. Lagi berta'alluq, yakni berhasil terang menyertai bagi sekalian yang dimaklum. Segala sesuatu yang bisa diketahui, maka Allah Ta'ala, maka ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke sana, mengetahui. Dan bermula yang dimaklum, yang bisa diketahui itu ada 3. Pertama wajib, kedua mustahil, dan yang ketiga jaiz. Maka mengetahui ia akan zatnya dan segala sifatnya. Jadi Allah Ta'ala itu mengetahui zatnya, mengetahui sifatnya, dan mengetahui akan sekalian yang mustahil baginya, dan mengetahuilah ia akan sekalian mungkin. Apapun yang terjadi, apapun yang ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Berapa kubik wah ini banyu nang ada, berapa kilo amas nang wah ini ada. Nah kita nang dalam perut kita ya kada tahu, napanya isinya kada tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala yang mungkin. Dan ini wajib Allah Ta'ala itu pasti. Arti wajib kan kada terupa kalau kada ada. Kada masuk akal kalau Allah Ta'ala itu kada mengetahui. Yakin benar kita bahwa Allah Ta'ala wajib mengetahui ilmu mustahil jahlun babal ini. Nah sekarang keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat tahu. Apa dalilnya? Bermula dalilnya yaitu ada ini alam. Jadi dalil yang menunjukkan keyakinan kita bahwa Allah Ta'ala itu bersifat wajib tahu, pasti tahu. Jawabannya alam semesta. Kenapa alam dijadikan dalil bahwa Allah Ta'ala itu tahu? Karena ini alam baru. Adanya pernah kadada. Yang membaharukan akan dia, ia Allah Ta'ala. Maka jikalau ia Allah Ta'ala tidak bersifat dengan tahu, niscaya bersifat ia dengan bebal. Dia kada tahu, mun Allah Ta'ala kada tahu berarti bebal. Dan jikalau ia bersifat dengan bebal, niscaya tidaklah didapat akan yang alam. Kalau Allah Ta'ala itu kada tahu, alam ini tidak. Kenapa? Kayak apa? Anak maulah. Yang menjadikan alam ini Allah. Kenapa Allah menjadikan? Karena apa? Kenapa Allah Ta'ala kuasa menjadikan? Dia bersifat. Karena dia menghendaki. Kemudian kenapa dia menghendaki? Karena dia tahu. Seandainya Allah Ta'ala kada tahu, kada mengetahui, niscaya alam ini kada ada. Kada mungkin orang tuh kada tahu bisa berulah.
Kalau bisa bola untuknya kada tahu. Kira-kira orang tuh bisa bola untuk lah. Nyata dah kalau bisa. Nah, alam semesta ini Allah Ta'ala menjadikan. Seandainya Allah Ta'ala kada tahu berarti bebal. Dan kalau Allah Ta'ala itu kada mengetahui atau bebal, niscaya alam ini kada ada. Nah, sekarang alamnya ada kada? Ada, berarti yang demikian itu mustahil. Maka berarti Allah Ta'ala mustahil kada tahu. Jadi yakinlah kita akan bahwasanya Allah Ta'ala wajib bersifat tahu, mustahil ia bersifat dengan bebal. Dia yang menjadikan, kada mungkin dia kada mengetahui. Ini kita ini dijadikan. Kita ini Allah Ta'ala yang menjadikan. Allah Ta'ala yang senantiasa menolong kita. Dengan imdadnya, dengan pertolongan yang kada henti-hentinya. Maulah kada tahu lawan kita. Jelas mengetahui. Itu dalil secara akal. Sekarang dalam Al-Quran Bang, adalah dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu tahu. Jawabannya, adapun dalil nakli bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala tahu dengan tiap-tiap sesuatu. Nah, mudahan kita dengan ini yakin bahwa alam semesta ini menunjukkan bahwa yang menjadikan ini jelas bersifat ilmu, jelas bersifat tahu. Nah, yakin kita. Kalau mereka orang hebat yang itu kadang hanya tahu, tapi kadang-kadang merasakan. Jadi diamalkan oleh mereka. Makanya ada yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu kan perasaan selalu dilihat, didengar, dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari pengamalan Allah Ta'ala bersifat dari pengamalan keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu bersifat tahu. Makanya sering kita mendengar cerita ada seorang guru yang berisi ribuan murid, tetapi di antara murid-murid ini ada yang menjadi perhatian si